Halo, dibuka sama aku nih. Aku Ersa bukan menjelaskan sedikit gambaran umum mengenai pantai Tanjung Benoa. Pasti penasaran kan? Stay tune. Tanjung Benoa merupakan salah satu pantai yang terletak di sebelah selatan Nusa Dua. Daerah ini terkenal sebagai pusat segala aktivitas permainan air atau water sport di Bali. Sehingga pantai ini digadang-gadang sebagai surga water sport. Ombak di pantai Tanjung Benoa begitu tenang karena daerah ini merupakan daerah semenanjung, di mana pantainya memiliki dua sisi, yaitu sisi yang menghadap ke barat dan sisi yang menghadap ke timur. Jarak tempuh antara pantai ini dengan Bandara Ngurah Rai sekitar 35 menit. Namun, pada saat high season di Bali, memerlukan sedikit lebih lama karena potensi kemacetan di sepanjang jalan menuju Tanjung Benoa. Badan jalan menuju pantai Tanjung Benoa memiliki lebar sekitar 8 meter. Untuk masuk ke area pantai Tanjung Benoa, hanya dikenakan parkir sebesar 5.000 per mobil, 10.000 per bus dengan plat Bali, dan 15.000 bus dengan plat luar Bali. Sedangkan untuk parkir sepeda motor itu gratis loh. Di sekitar pantai Tanjung Benoa terdapat banyak villa dan resort. Jadi, kalian bisa dengan mudah menemukan akomodasi dengan view pantai Tanjung Benoa, seperti Grand Mirage Resort, Benoa Sea Suite and Villa, Ayan Bali Benoa, dan masih banyak lagi. Selain akomodasi, di sekitar pantai Tanjung Benoa juga tersedia restoran, pusat oleh-oleh, dan souvenir. Oke, sekian penjelasan dari aku. Untuk potensi bahari di pantai Tanjung Benoa akan dijelaskan oleh Ripa dan Sudar. Hai. Nah, tadi udah dijelasin kan gimana sih Tanjung Benoa secara general. Sekarang Ripa dan Sudar akan ngejelasin aktivitas apa aja sih yang bisa dilakukan di Tanjung Benoa. Nah, jadi Tanjung Benoa itu merupakan salah satu pantai dengan hamparan pasir putih dan banyak aktivitas water sport yang bisa dilakukan. Nah, tahu nggak sih, Rip? Aduh, apa tuh sudah? Jadi jadwal operasional dari water sport di Tanjung Benoa itu sendiri itu jadi dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore loh. Aduh, kenapa nih? Ada sebab akibat nih kenapa dibukanya dari jam 9 sampai jam 3 sore aja? Ada dong. Jadi gini, biasanya kalau dari jam 3 sore ke atas itu air di Tanjung Benoa itu biasanya surut, tapi mungkin nggak setiap hari sih. Jadi ketika surut itu, jadi speedboat yang digunakan untuk alat transportasi dalam olahraga air di sini itu jadi nggak bisa dipakai gitu. Tadi Rika cuma ngeliatin aja nih, ada banana boat, terus itu namanya jet ski, tapi Rika nggak tahu cara pakainya. Gimana kalau kita wawancara nih? Oke, gas. Gas dong. Nah, jadi tadi Ripa dapat informasi nih teman-teman dari Sudar kalau ada beberapa water sport di sini cuma bisa digunakan kalau gelombang air lagi pasang. Tapi sekarang kalau kita perhatiin gelombang airnya lagi surut ya Sudar ya. Ya benar banget, Ripa. Benar banget. Langsung aja, kalau boleh tahu Bapak namanya siapa? Ferdi, Bapak Ferdi. Kan saya Ripa, Bapak dari pariwisata Universitas Udayana. Nah, di tangan Ripa udah ada beberapa pertanyaan Bapak terkait bagaimana sih pariwisata bahari di Tanjung Benoa. Nah, yang pertama itu Ripa mau nanya, aktivitas atau water sport apa aja yang Bapak atau pengelola di sini sediakan untuk wisatawan? Kalau water sport ada banana Boat, sailing, kemudian jet ski, donat sama pulau penyu. donat sama pulau penyu. Oke, selamat sore Kak. Jadi sebelumnya kenalkan saya sudah Sanang dari jadi dengan Kakak siapa? Arifin. Jadi Kakak di sini sebagai instruktur untuk water sport ya. Siap. Jadi mungkin Kakak bisa kasih tahu kita gimana sih caranya kita untuk mengendarai gitu. Nah, jadi itu teman-teman tadi kegiatan aktivitas bahari yang bisa kita lakukan di Tanjung Benoa. Benar banget, ada beberapa aktivitas bahari yang emang langsung dijelaskan oleh pengelola dari Tanjung Benoa. Tadi kita juga ketemu instruktur dari water sport di sini ya, Sudar, gimana tuh?
Oke, jadi tadi aku diajarin gimana sih cara kita untuk menaiki speedboatnya itu. Jadi pertama yang ditekankan adalah hospitality. Bagaimana suatu pelaku wisata itu harus mampu memberikan keramah tamahan kepada wisatawan. Kemudian juga yang kedua ditonjolkan yaitu keselamatan. Jadi tadi aku dikasih pelampung untuk sebelum melakukan kegiatan water sport itu. Bener banget, jadi buat kalian yang pengen berkunjung dan menikmati water sport di Tanjung Benoa nggak usah khawatir, karena pengelola di sini sudah menekankan konsep hospitality dan safety, teman-teman. Jadi dari berbagai biaya yang dikasih itu kita juga udah dapat asuransi yang jadi bikin aman gitu ya, Rik? Iya, benar banget. Nah, dari harga yang ditarifkan kepada wisatawan itu sudah include dengan asuransi. Kita juga dijelaskan range harganya, bahwasanya setiap water sport, setiap wahana itu berbeda-beda dan ditarifkan itu per pax ternyata, bukan per kelompok seperti benar itu, banget. teman-teman. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana sih cara pengembangan dari wisata atau kegiatan bahari di Tanjung Benoa. Langsung aja akan dijelaskan oleh rekan kita. Hai, dilanjutkan denganku, Ayu Septiadi. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekanku sebelumnya, bahwa dalam perkembangannya di dunia pariwisata, Pantai Tanjung Benoa sudah mengalami banyak perkembangan, sehingga dapat dikenal seperti sekarang ini. Perkembangan yang dilakukan di Kampung Nelayan ini untuk menarik wisatawan datang berkunjung yaitu dengan membuka wahana water sport seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, tahukah kamu apa faktor pendorong pengembangan wahana water sport di Pantai Tanjung Benoa? Mari kita analisis. Pantai Tanjung Benoa memiliki keindahan pasir putih yang lembut serta memiliki gelombang air laut yang tenang. Maka, penting bagi para pengelola Pantai Tanjung Benoa untuk tetap menjaga keindahan dan keasrian dari pantai ini. Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya ada pun beberapa cara meningkatkan daya tarik pariwisata bahari di Tanjung Benoa yang dapat aku jelaskan. Let's get started. Dalam usaha untuk meningkatkan daya tarik pariwisata yang ada di Pantai Tanjung Benoa, diharapkan dukungan dari semua pihak khususnya komponen pariwisata Tanjung Benoa agar tetap menjaga kelestariannya. Berbagai upaya dan juga terobosan telah dilakukan agar wisatawan tetap tertarik berkunjung ke Pantai Tanjung Benoa serta menemukan nuansa dan hal-hal baru meskipun sudah berulang kali berlibur ke pantai ini. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Badung dalam upaya meningkatkan daya tarik pariwisata di Tanjung Benoa yaitu dengan menggelar Festival Bahari. Festival Bahari adalah rangkaian kegiatan yang mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Kegiatan itu antara lain menyangkut wisata kuliner Nusantara, pementasan sendera tari dan aneka jenis kesenian tradisional di Pulau Dewata, serta atraksi wisata yang ada di Pantai Tanjung Benoa. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dimeriahkan dengan tarian massal serta pemilihan putra-putri bahari maupun pemilihan king dan queen bagi wisatawan mancanegara. Kegiatan festival juga diisi dengan berbagai kegiatan bahari seperti memancing ikan, bermain papan selancar atau surfing, serta digelar International Dragon Boat Federation atau IDBF yang melibatkan perwakilan dari sejumlah negara. Oke, sekian dari aku. Next vlog akan dilanjutkan oleh rekanku yang lain. Terima kasih. Hai, perkenalkan aku Aldelia Putri. Nah, gimana tadi materi-materi dari teman-teman sebelumnya, seru banget kan? Nah, di sini sekarang Alda akan menjelaskan tentang materi SWOT. Nah, di sini Alda akan menjelaskan tentang SWOT dari Pantai Tanjung Benoa itu sendiri. Gimana sih strategi pengembangan dan juga ancaman untuk mengembangkan potensi wisata bahari di Pantai Tanjung Benoa. SWOT merupakan singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan juga Traits. Nah, di sini Alda akan menjelaskan tentang opportunities peluang dan juga traits ancaman dalam pengembangan wisata bahari Pantai Tanjung Benoa.
Pantai Tanjung Benoa merupakan pusat wisata bahari untuk Pulau Bali, khususnya Bali bagian selatan. Selain itu, Pantai Tanjung Benoa memiliki ombak yang cukup tenang, sehingga sangat cocok dengan berbagai aktivitas wisata bahari. Berbagai sarana dan juga prasarana penunjang jumlahnya cukup memadai, serta tenaga kerja yang memberikan pelayanan wisata di kawasan ini memiliki kompetensi yang sangat baik. Di samping itu, Pantai Tanjung Benoa juga memiliki beberapa pengaruh terhadap kemajuan pengembangan wisata bahari pada lokasi Tanjung Benoa. Nah, melihat banyaknya potensi bahari yang berada di wisata Pantai Tanjung Benoa, tentunya dalam tahap pengembangan, terdapat beberapa tantangan yang mungkin terjadi jika pengembangan wisata bahari pada Tanjung Benoa dilaksanakan, seperti tumbuhnya kawasan wisata sejenis yang menjadi pesaing Pantai Tanjung Benoa sebagai kawasan wisata bahari. Yang kedua, ada semakin padatnya lalu lintas menuju kawasan ini, sehingga mengalihkan minat wisatawan untuk datang ke wisata Pantai Tanjung Benoa. Terakhir, adanya isu keamanan yang membuat wisatawan mancanegara beralih ke destinasi wisata di negara lain. Hai. Next bakal dilanjutin sama aku nanya. Jadi aku bakalan jelasin tentang SWOT yang ada di Pantai Tanjung Benoa ini. Nah, jadi SWOT itu ada 4: strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan juga threat atau ancaman. Nah, jadi aku bakalan jelasin tentang strength sama weakness-nya. Jadi strength atau kekuatan atau potensi yang ada di Tanjung Benoa ini yaitu seperti yang bisa kita lihat di belakangku ini. Terlihat airnya sangat-sangat tenang, jadi sangat cocok untuk diving, snorkeling, terus juga ada banana boat, ada donat, terus habis itu di sana tadi ada jet ski. Nah, terus juga di sini potensi-potensi baharinya juga sangat-sangat bagus. Nah, terus habis itu juga ada dukungan dari masyarakat, yaitu berupa mereka mengelola usaha wisata di sini, lalu juga dari dukungan dari pemerintah di mana membuat kebijakan-kebijakan untuk pantai ini, lalu juga ada instruktur yang berkompeten dan juga baik, dan juga melayani dengan sangat-sangat baik dan memiliki hospitality yang juga baik. Sayangnya, pantai ini memiliki beberapa kelemahan seperti yang bisa kita lihat di belakang, itu banyak bangunan rubuh sehingga terlihat kumuh. Sana juga banyak sampah dan tumbuhan-tumbuhan yang terdampar di situ, lalu juga sayangnya juga di sini untuk melakukan water sport agak lumayan mahal. Lalu juga di sini sayang sekali tadi teman-teman kita sempat beberapa kali kena catcalling dan aku juga nyaksiin itu. Sedih sih. Oke, selanjutnya bakal lanjutin sama teman aku. Thank you. Oke, jadi kan aku tadi ada bilang ada salah satu teman kita yang kena catcalling dan ini orangnya. Tenang guys, aku catcalling balik abang-abangnya. Ayo bang. Teman-teman semua, perkenalkan saya Felicia Kristi. Nah, seru banget kan kalian udah dengar dari penjelasan-penjelasan mengenai potensi bahari di Pantai Tanjung Benoa. Kalian pernah penasaran nggak sih kenapa sih di Pantai Tanjung Benoa ini sangat terkenal dengan wahana water sportnya? Nah, di sini akan menjelaskan banyak dari masyarakat lokal di sini yang menjadi penyedia jasa untuk wahana water sport itu sendiri, misalnya jet ski, kano, parasailing, banana boat, donat, dan lainnya. Nah, tapi kan nggak cuma itu aja ya yang membuat pantai ini berkembang hingga terdengar ke telinga mancanegara. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri banyak kapal nelayan. Itu tujuannya buat mereka mencari ikan-ikan dan hasil laut lainnya yang akan dijual ke restoran-restoran yang ada di sekitar Pantai Tanjung Benoa itu sendiri. Selain itu, masyarakat di sini juga berperan menjadi lifeguard dan juga pecalang untuk menjaga kekondusifan pantai di Tanjung Benoa. Oke, jadi itu semua penjelasan aku tentang peran masyarakat lokal di Pantai Tanjung Benoa. Sekian, terima kasih, bye-bye. Gimana? Tutup. Bye.